Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Mobil listrik Pindad siap jadi masa depan mobil nasional Indonesia. Daripada PT Pindad lagi ya. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Kalau mendengar kata mobil nasional, pasti campur aduk rasanya. Ada kebanggaan karena kita sudah punya, tapi juga ada rasa sedih karena mobil nasional kita kalah bersaing di pasar dalam negeri sendiri. Tapi, apakah harapan untuk mempunyai mobil nasional itu sudah mati? Nyatanya, masih banyak dari kita yang berharap suatu hari nanti Indonesia mempunyai mobil nasional sendiri. Nah, video kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang sekarang dianggap sebagai embrio dari mobil nasional. Kalian siap? Kalau begitu kita mulai bahas bareng-bareng. Beberapa bulan yang lalu, saya pernah membahas tentang mobil nasional. Di situ saya bilang, kalau belum ada standar yang jelas tentang apa yang sebenarnya disebut mobil nasional. Apakah mobil nasional itu brand asing yang diproduksi di Indonesia dengan TKDN tinggi bisa dianggap sebagai mobil nasional? Atau apakah harus brand lokal? Kalau lokal, apakah harus dimiliki oleh negara alias BUMN? Nah, salah satu komentar dari penonton punya pendapat yang menarik nih. Menurutnya, mobil nasional itu yaitu mobil brandnya dari Indonesia, produksinya di Indonesia, dan juga dimiliki oleh negara alias BUMN. Meski pendapat itu agak absurd, karena berkaca pada Jepang dan Korea Selatan saja, perusahaan mobil seperti Toyota dan Hyundai itu dimiliki oleh perusahaan swasta di negaranya masing-masing. Namun, okelah, standar ini cukup masuk akal dan bisa diterima oleh banyak orang. Setuju nggak? Ternyata nih, ada loh mobil yang memenuhi standar ini. Pinisirin mobil apa itu? Tanpa banyak bacor, kita langsung gas bareng-bareng, geng. Indonesia memiliki pasar yang sangat besar dan potensial. Mempunyai produk sendiri tentu membawa keuntungan besar bagi bangsa kita sendiri. Dengan memiliki produk sendiri, perusahaan bisa mengontrol kuantitas, branding, dan margin keuntungan. Selain itu, produk lokal juga bisa memberikan nilai tambah melalui branding buatan Indonesia yang meningkatkan kebanggaan dan loyalitas konsumen. Saat ini pasar otomotif Indonesia masih didominasi oleh merek-merek asing. Tentu, hal yang lumrah jika kita mempunyai mimpi memiliki mobil nasional sendiri. Yap, Maung Pindad, brand lokal, diproduksi di Indonesia, dan tingkat komponen dalam negeri pun juga lumayan tinggi, sekitar 70%. Maung Pindad juga diproduksi oleh perusahaan milik negara alias BUMN. Maung Pindad adalah salah satu contoh nyata usaha Indonesia dalam mengembangkan industri otomotif. Sejak 2018, Maung Pindad sudah melalui banyak perkembangan. Awalnya, TKDN-nya hanya sekitar 40%, bahkan sasisnya pun menggunakan milik Toyota Hilux. Tapi sekarang, di tangan Menhan Prabowo, TKDN-nya sudah mencapai di atas 70%, dan banyak komponen termasuk sasis serta dashboard sudah buatan Pindad sendiri. Sasis yang digunakan Maung Pindad saat ini menggunakan sasis monokok, berbeda dengan sasis yang sebelumnya menggunakan leader frame. Dashboard pun sudah sangat berbeda dengan dashboard Toyota Hilux. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, kalau masih ada beberapa komponen dari Toyota Hilux, apa bedanya Maung Pindad dengan Toyota Hilux? Nah, meski mesin dan transmisi masih mempunyai spesifikasi yang mirip, Maung Pindad sebenarnya dirancang untuk kebutuhan yang jauh lebih berat, terutama di medan ekstrim. Dari segi desain, jelas terlihat bahwa Maung Pindad jauh lebih kokoh. Bahkan, kalau Maung Pindad nih tabrakan dengan Hilux, kemungkinan besar Maung hanya lecet cat saja, sementara Hilux pasti bakalan penyok parah, geng. Hal ini karena Maung Pindad memang didesain khusus untuk operasi militer. Jadi, bodinya pun lebih kuat dan kemampuannya juga melibas medan yang berat, jauh di atas Hilux. Tentu ke depan, harapannya nih, TKDN-nya akan ditingkatkan sesuai dengan pernyataan Prabowo yang akan menggunakan mesin buatan Indonesia sendiri. Entah mesin tersebut merek asing yang dibuat di Indonesia, ya terserah, pokoknya buatan dalam negeri. Kalau bisa mah merek mesin buatan lokal sendiri, tentu itu akan lebih mantap lagi. Dari segi harga, Maung Pindad memang belum kompetitif, khususnya untuk pasaran kendaraan sipil.
Saat ini, harganya masih dibanderol sekitar 600 juta, alias 2 kali lipat dari Toyota Hilux yang dijual sekitar 300 juta saja. Tapi, kalau dilihat dari segi performa dan tujuan penggunaannya, perbandingan seperti ini sebenarnya nggak apple to apple. Alasannya ya seperti yang saya sebutkan tadi, belum lagi didasarkan pada kemampuan jelajah pada medan ekstrim. Tentu, Maung Pindad akan jauh lebih oke. Nah, yang lebih menarik lagi nih, Pindad sedang merencanakan untuk merilis versi sipil dari Maung yang akan menggunakan tenaga listrik. Versi ini disebut dengan Morino EV, dan jika rencana ini terrealisasi, TKDN-nya atau tingkat komponen dalam negeri bisa mencapai 90%. Ini karena hampir semua komponen, termasuk mesin dan baterai, juga dibuat di Indonesia. Karena pada dasarnya geng ya, sebagai informasi tambahan nih, PT Pindad sudah mampu mengembangkan mesin mobil listrik sendiri jauh sebelum EV ramai seperti sekarang. Kalau nggak salah sejak 2012 tuh, Pindad sudah bisa membuat mesin mobil listrik sendiri. Prototip Morino EV sebenarnya sudah muncul di akhir 2023 kemarin, dan rencananya akan rilis secara resmi pada tahun 2024. Tapi, karena Pindad terkendala dengan kapasitas produksi, maka rencana tersebut ditunda. Maka dari itu, Pindad saat ini sedang meningkatkan kapasitas produksi dari 5.000 menjadi 10.000 unit per tahun. Bisa bayangkan tuh, kapasitasnya 5.000 unit, tapi sudah mendapatkan orderan 5.000 unit dari kementerian. Ya, pasti bakalan kelimpungan lah kalau dipaksakan merilis Morino EV. Mungkin saat proses upgrade kapasitas ini selesai, barulah Morino EV benar-benar akan rilis secara resmi. Berbicara spesifikasi, Morino EV mempunyai performa yang nggak main-main loh. Dengan berat kosong sekitar 2.900 kg atau 2,9 ton atau hampir 3 ton, panjang 4.850 mm, dan lebar 2.010 mm. Mobil ini dibekali dengan motor listrik berdaya 1.600 horsepower atau sekitar 125 kW. Kecepatan maksimalnya bisa mencapai 120 km per jam. Dengan kapasitas baterai sekitar 150 mAh, Morino EV mampu menempuh jarak hingga 170 km dalam sekali pengisian daya. Jadi untuk sekarang nih ya, belum secara resmi nih, kemampuan jelajahnya sudah 170 km dalam sekali isi. Apalagi kalau sudah rilis secara resmi, pasti kemampuan jelajahnya akan lebih jauh lagi geng. Bagi kalian yang ingin tahu nih soal harganya, sabar, saat ini masih belum ada bocoran pasti. Tapi diperkirakan akan lebih murah dibandingkan versi militer. Kalau dengar-dengar sih sekitar 400 jutaan. Harga segitu untuk mobil EV, apalagi yang versi off-road, tentu sudah masuk akal geng. Mengingat BYD Dolphin saja, harganya sudah hampir 400 jutaan. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah Maung Pindad yang khususnya versi listrik atau EV sudah layak disebut mobil nasional? Kalau kita lihat dari segi TKDN, perusahaan yang memproduksi dan komponen yang digunakan sekitar 90%. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan semoga kita diberi umur panjang sehingga bisa melihat Maung Pindad menjadi mobil nasional yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Maung Pindad ya, dari PT Pindad ini belum rilis lagi, tapi kalau tengok dia punya spesifikasinya, mobil listrik ini ya, Maung. Tapi saya suka tengok dia punya mobil tuh ya, memang sangat sangar gitu, memang hebat. Bukan PT Pindad macam-macam gitu produksinya, bukan hanya untuk yang produksi militer punya, tapi yang lain juga gitu. Keren PT Pindad ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak, dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.